Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-temanku di channel saya Dato STM dengan saya sendiri Rizky Pratama Lubis. Pada video kali ini saya telah membuat sebuah aplikasi SPK, yaitu Sistem Pendukung Keputusan dengan metode Mora. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya jika teman-teman like and subscribe channel YouTube saya dan video saya semuanya. Oke. Oke, sekarang kita kembali ke topik. Oke, apa itu Mora ya? Mora, metode Mora. Metode Mora yaitu multi objective optimization on the basis of ratio analysis, ya, adalah sebuah teknik dalam sistem pendukung keputusan yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria, baik yang menguntungkan dalam kurung benefit maupun yang merugikan dalam kurung cost. Oke, itu udah teman-teman sekilas tentang metode Mora. Sini saya akan membahas 3 tahapan. Pertama, saya akan membahas perhitungan manual yang telah saya siapkan dalam bentuk Word. Yang kedua, saya akan membahas tentang database yang akan kita buat di PHP MyAdmin. Yang ketiga, kita akan membahas demo aplikasi SPK-nya yang telah saya siapkan. Nah, sini bentuk awalnya teman-teman telah melihat tampilan halaman login. Nanti kita bahas ini di akhir video ya. Oke teman-teman, langsung saja tanpa membuang waktu kita bahas dulu perhitungan manualnya. Oke, sini sudah saya siapkan perhitungan manual dari metode Mora. Kalau teman-teman melihat video saya sebelumnya, pasti saya akan membahas awalnya itu yaitu bobot kriteria dulu. Oke, sini ada tabel bobot WIJ kriteria. Kriterianya saya buat dalam bentuk 5 kategori: C1, C2, C3, C4 dan C5. Bisa teman-teman ubah sesuai dengan kategori ataupun sesuai dengan kemauan atau kebutuhan teman-teman. Bisa ubah C1 kehadiran, C2 itu loyalitas, C3 itu karakter, C4 itu kerja sama tim, ataupun C5 itu ialah keramahan. Nah, bisa juga teman-teman suka hati teman-teman bisa teman-teman ubah. Jadi setiap kriteria ini memiliki nilai kriteria. Untuk C1 saya buat aja nilainya 30, untuk C2 saya buat 20, C3 juga 20, C4 juga 15, dan C5 saya buat juga nilainya 15. Jadi semua ini totalnya ialah nilai 100. Oke, kita udah input nilainya. Sekarang kita akan membuat bobotnya. Bagaimana cara membuat bobot? Bobot itu dibuat dari nilai kriteria dibagi dengan nilai 100, maka menghasilkan C1 bobotnya itu 0,3. Terus 20 dibagi 100, maka hasilnya 0,2. Dan nilai C3 20 bagi 100 sama dan juga nilainya 0,2. Dan untuk C4 nilai 15 dibagi 100 sama dengan 0,15. Dan untuk C5 15 bagi 100 sama dengan 0,15. Jadi jumlah ini adalah 1. Seperti biasa, saya membuat bobot kriteria itu nilainya paling maksimum 1 dan pernah juga di bawah 1, tapi nilai di atas 1 belum pernah. Jadi di kelima kriteria ini memiliki nilai atribut juga. C1, C2, C3 yaitu saya buat nilainya benefit, dan untuk C4 dan C5 saya buat cost. Ingat ya, benefit itu yang menguntungkan dan untuk cost itu yang merugikan. Oke, jadi dapat nilai bobotnya W sama dengan 0,3, 0,2, 0,2, 0,15 dan 0,15 untuk kelima kriteria. Oke, sampai di sini teman-teman sudah paham. Saya harap teman-teman sudah paham semua ya. Kita akan masuk ke langkah kedua, yaitu data alternatif. Di sini telah saya siapkan sebuah tabel kuesioner kriteria yang digunakan. Terdiri dari kodenya 5 kode ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus kriteria tetap sama seperti bobot kriteria di atas, C1, C2, C3, C4, dan C5. Oke, untuk jenis kriterianya saya buat di sini seperti pilihan kuesioner baik sekali nilainya 5, dan untuk baik nilainya 4, dan untuk cukup baik nilainya 3, dan cukup nilainya 2, dan kurang baik nilainya 1. Begitu juga dengan
C2 sama saya buat seperti C1, C3 juga sama jenis kriterianya dan nilainya, C4 juga sama seperti yang di atas, dan terakhir adalah C5 sama nilainya saya buat. Hanya bedanya di atribut saja ya. Atributnya sama seperti di atas. C1 benefit, C2 benefit, C3 benefit, C4 cost, dan C5 cost. Oke teman-teman. Lalu kita masuk ke tabel penilaian alternatif setiap kriteria. Nah, ini dia. Nilai-nilai ini diambil dari nilai yang ini. Nilai dari tabel kuesioner. Oke, dan di sini. Nah, ini dia nilainya. Nah, kita input ke dalam tabel alternatif. Nilai ini tidak berpatok pada angka yang saya buat. Bisa juga teman-teman ubah 100, 90, 80, 70, 60, terserah teman-teman, sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan studi kasus yang teman-teman buat. Nah, di sini saya buat sebagai latihan saja. Lalu nilai ini diinput seperti ini, A1-nya 3, 1, 3, 4, 5. Ya, kalau teman-teman lihat video saya, penilaiannya itu diambil dari setiap kriteria yang saya buat. Terus di A2 saya buat nilainya 4, 4, 3, 3, 3. Dan untuk di A3 saya buat nilainya 5, 4, 4, 2, 1. Yang diambil dari nilai jenis kriterianya. Oke teman-teman, setelah siap kita buat data kriterianya, langkah ketiga kita akan menghitung normalisasi RIJ dari tabel kriterianya. Oke. Sini ada rumusnya RIJ ya. Nah, ini rumusnya untuk normalisasinya. Sini kita ada sigma satunya C1 kuadrat. Nah, kita ambil nilainya dari sini teman-teman. Nah, nilai sini dulu kita ambil lalu kita kuadratkan. Contoh 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, jadi kita buat dulu perhitungan akar kuadratnya ya. 3 kali 3 sama dengan hasilnya 9. 4 kali 4 sama dengan 16. 5 kali 5 sama dengan 25. Kita tambahkan semuanya, totalnya akar 50. Akar 50 sama dengan 7,071 sekian-sekian, atau sama dengan, kira-kira sama dengan 7,0711. Nah, kita bulatkan langkahnya seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk sigma C2 kuadrat kita ambil nilainya di sini. Oke, C2 kuadrat kita ambil nilai di sini. Lalu kita hitung 1. Nah, ini 1 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, 1 kali 1 sama dengan 1 nilainya. 4 kali 4 sama dengan 16 ditambah 4 kali 4 sama dengan 16. Hasilnya totalnya 3, akar 33 yang ini ya teman-teman. Akar 33 sama dengan 5,745 sekian-sekian, kira-kira sama dengan saya buat 5,7446. Oke teman-teman, kita ulangi hitungan juga yang di atas seperti C1 dan C2. Untuk C3 nya kita masukkan nilai yang ini. Oke teman-teman dapat lihat nilai yang ini. Lalu kita buat sigma C3 kuadrat, C3 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Kalau dia di sini 3 kali 3 sama dengan 9, sini 3 kali 3 sama dengan 9, 4 kali 4 sama dengan 16, totalnya itu adalah 30, akar 34 sama dengan 5,8309. Kira-kira sama dengan saya buat seperti ini, 5,8309. Oke, sudah dapat nilai C3 nya. Sekarang kita akan menghitung C4 nya teman-teman ya. Sini C4 sudah saya blok. Nah, kita masukkan 4, sini C4 nya 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. Nah, sini ya. Terus 4 kali 4 16, 3 kali 3 9, 2 kali 2 sama dengan 4. Oke teman-teman dapat lihat ini ya hitungannya, sama dengan
5,3851 sekian, kira-kira sama dengan 5,3852 saya bulatkan. Dan untuk nilai terakhir C5 yang ini, saya buat di sini C5 kuadrat, 5 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Jadi hasilnya 5 kali 5 sama dengan 25, 3 kali 3 sama dengan 9, 1 kali 1 sama dengan 1. Hasilnya sama dengan akar 35 yang ini. Akar 35 nampak teman-teman? Sama dengan 5,9160, kira-kira sama dengan 9,161 saya buat genapkan. Oke, sudah selesai kita membuat normalisasi RIJ-nya dalam bentuk akar. Lalu kita hitung langkah keempat, yang 4 di sini ya teman-teman. Langkah keempat, hitung tiap nilai normalisasi RIJ. Rumusnya RIJ ini ya, sama dengan XIJ bagi akar kuadrat setiap kriteria ke J ya. Lalu untuk kriteria 1 C1 hasilnya 70711, ini kita ambil dari sini teman-teman ya. Yang ini nilai kita ambil. Nah, kita taruh sini kita hitung dari 345 dibagi dengan tadi hasil normalisasi akar yang ini, 3 bagi 7,0711 hasilnya 0,424 sekian. Sama ya, ngambilnya tadi dari atas sini teman-teman ya. Nah ini ya, sini ya, kita hitung kembali ya normalisasinya. Terus untuk kita C2 5,7446, ini saya ambil nilainya dari sini untuk akar C2 ya teman-teman. Terus dibagi dengan nilai C2 yang ini. Oke, maka dia sini 1 bagi 5,7 sekian hasilnya 0,174 sekian. 4 bagi 5,7446 hasilnya sama dengan 0,69 sekian. Dan sini 4 bagi 5,7446 hasilnya sama dengan 0,696 sekian. Yang ini teman-teman ya hasilnya. Oke. Dan untuk juga perhitungan kriteria C3, nilai ini saya ambil di sini dan dibagikan ke nilai C3 yang ini. Oke. C3 saya buat sini 3 bagi nilai akar yang ini atau yang ini hasilnya 0,51 sekian. 3 sama juga di atas bagi 5,83 sekian sama dengan hasilnya 0,514 sekian. 4 bagi 5 sama dengan hasilnya 4 bagi 5,83 sekian hasilnya 0,68 sekian untuk di C3. Dan untuk di C4 nilai yang ini ambil akan dibagikan nilai yang ini. Nah ini ya teman-teman, nilai yang ini. Oke. Nah, nilainya 4 dibagi nilai ini yang saya taruh di sini 5,3 sekian hasilnya ini. 3 bagi 5,3 sekian sama dengan 0,55 sekian. Dan 2 dibagi 5,38 sekian hasilnya 0,371 sekian. Nah, teman-teman. Sudah sampai sini teman-teman kira-kira paham nggak? Oke, untuk nilai C5. C5-nya yang ini kita ambil dari nilai C5 hasil akar yang tadi kita hitung di atas seperti ini dan dibagikan nilai yang ini ya teman-teman, nilai ini kita bagikan. Oke, di C5 5 bagi 5,91 sekian hasilnya 0,84 sekian. Terus 3 bagi 5,91 sekian hasilnya 0,507 sekian. Dan 1 dibagi nilai akar tadi yang untuk C5
5,91 sekian hasilnya 0,169 sekian. Jadi matriks untuk nilai RIJ-nya kita ambil dari C1 yang ini kita taruh ke sini. Terus untuk yang di sini saya taruh di sini C1-nya. Dan untuk yang ini saya buat juga di sini. Nah, teman-teman ulangi pembuatan tabel matriksnya. Ini juga untuk C2 saya buat di sini. Dan untuk R22 saya buat di A2 yang ini. Dan untuk yang ini saya buat juga di sini. Dan untuk C3, C4, C5 juga dibuat di sini. Taruh nilainya, copy aja. Oke, sudah siap kita membuat matriks RIJ-nya. Kita akan masuk ke langkah kelima, yaitu normalisasi berbobot. Kalikan setiap kolom dengan bobot masing-masing. Nah ini ya. Jadi rumusnya ini VIJ ya, sama dengan WIJ kali RIJ ya. Nah ini rumusnya. Untuk mencari nilai V-nya. Nah ini nilai bobot yang kita ambil tadi pada bobot kriteria di atas. Yang ini kita ambil bobot kriterianya. Oke teman-teman, nampak saya blok itu. Oke, setelah bobot kita udah siap. Nah, ini berarti nilai W-nya dulu ya, WIJ ya. Jadi bobotnya dulu, bobot 03 yang ini ya, dikalikan nilai C1 yang ini. Nah, yang ini dari mana nilainya? Yang ini dari sini kita ambil. Oke, hasilnya 0,12 sekian. Oke, untuk alternatif 1. Dan untuk alternatif 2, nah ini bobotnya 0,2, kita ambil dari sini. Oke, setelah kita ambil dari sini bobotnya, kita ambillah nilai kriterianya yang ini 0,71. Ini ya. 0,2 kali 0,74 hasilnya 0,038. Jadi teman-teman nanti kalau untuk membuat perkaliannya bukan gini lagi nilai, bukan gini ya, bukan saya buat gini ya, tapi ambil nilainya di ini teman-teman. Nah, ambil nilainya seperti ini. Vertikal ya teman-teman ya, ambil nilai vertikal ya, bukan ke bawah tapi ke samping. Oke. Untuk nilai ini pada V13 yang ini nilainya itu dikali 0,514 ini yang ini. Oke. Nah, hasilnya itu 0,1028. Dan untuk V14 yaitu yang ini kita ambil nilai ke sini lalu dikali dengan 0,742. Nah, ini dia yang ini ya. Maka hasilnya 0,11 sekian. Dan untuk nilai A1C5 dan terakhir bobotnya 15 ini kita letakkan di sini. Lalu dikali nilai ini diambil dari nilai C5 yang A1 C5. Maka hasilnya 0,1267 sekian. Seperti ini teman-teman ya, dapat dilihat. Dan kita ulangi perhitungan alternatif 1 seperti di atas untuk alternatif 2 yang seperti ini yang saya blok ini, hitungnya sama seperti di atas ya. Nah, kursor saya ini sama seperti di atas. Bobotnya 0,3 kali nilai dari alternatif 2 yang ini. Hasilnya 0,69 sekian. Dan untuk V22 0,2 dikali nilai 0,69 yang ini ya teman-teman. Hasilnya 0,139. Dan untuk 0,2 kali 0,51 yang ini nilainya teman-teman sama dengan hasilnya 0,102 sekian. Dan untuk 0,15 kali ini ya, nah ini nilai yang ini, maka hasilnya 0,08
3 sekian. Dan untuk V25 0,15 kali nilai ini, nilai yang ada pada alternatif 1 C5, alternatif 2 C5 yang ini ya teman-teman, hasilnya 0,07. Udah selesai hitungan alternatif untuk V-nya. Lalu kita hitung ke alternatif ketiga. Alternatif ketiga sama dengan bobot pertama C1 0,3 dikali nilai ini yang kita ambil di sini. Oke, nampak teman-teman ya. Lalu hasilnya 0,21 sekian. Untuk 0,2 yang ini dikali nilai ini kita ambil dari alternatif 3 C2 yang ini, hasilnya 0,139 sekian. Dan untuk V33 0,2 yang ini dikali nilai ini diambil dari alternatif 3 A3 C3, maka hasilnya 0,137 sekian. Dan V34 0,15 yang cos diambil nilai ini ya, nah ini diambil dari sini A3 C4, maka hasilnya 0,05 sekian. Dan yang terakhir P35 0,15 kali nilai ini diambil A3 C5 yang ini ya, maka hasilnya 0,02 sekian. Oke, sudah selesai kita hitung matriksnya. Kita nilai bobot dari setiap kolom dengan bobot masing-masing, yaitu V-nya, nilai V-nya. Lalu kita buatlah matriks dalam bentuk PIJ-nya. Nah, cara menaruhnya bagaimana buat matriksnya ini? Nah, nilai ini yang di sini kita taruhkan pada A1 C1. Nah, ini dia. Terus nilai yang ini, yang kedua, saya letakkan di sini A1 C2. Dan untuk nilai yang ini ya, pada V13 saya letakkan di A1 C3. Dan untuk nilai yang ini V14 saya buat di A1 C4 yang ini. Dan untuk nilai yang terakhir V15 yang ini saya letakkan di A1 C5. Nah, teman-teman ulangi ya. Yang nilai ini juga teman-teman masukkan di sini. Terus nilai ini juga untuk alternatif kedua masukkan di sini. Terus untuk nilai yang ini teman-teman masukkan di sini. Dan untuk nilai yang ini teman-teman masukkan ke sini. Dan untuk nilai yang ini teman-teman masukkan juga di sini. Oke, udah siap alternatif keduanya udah siap. Sekarang alternatif ketiga. Ketiga seperti ini ya. Nilai ini teman-teman masukkan di sini. Nilai yang ini teman-teman masukkan di sini. Nilai yang ini teman-teman masukkan di sini. Nilai yang ini teman-teman masukkan di sini. Dan nilai yang terakhir ini masukkan di A3 C5. Oke, sudah siap matriksnya seperti ini tampilannya yang saya blok ini. Oke, semakin kita mendekati akhir perhitungan, kita akan membuat hitungan skor Mora dengan rumus benefit kurang cost. Oke. Untuk setiap alternatifnya, jumlahkan komponen benefit yaitu C1 tambah C2 tambah C3. Dan untuk komponen cost, C4 ditambah C5. Nah, rumusannya skor Mora sama dengan jumlah benefit dikurang jumlah cost. Oke, teman-teman. Harap diperhatikan ya teman-teman, karena sini perhitungannya akan menentukan skor akhir dari hitungan metode Moranya. Oke, pada perhitungan benefit dulu ya, C1 sampai C3 yang ini ya. Oke, A1 saya buat di sini pada kolom A1. Nilai dari A1 C1 yang ini ditambah nilai A1 C2 yang ini ditambah nilai A1
C3 yang ini sama dengan hasilnya 0,264 sekian-sekian. Nah, teman perhatikan cara menghitungnya ya, jangan salah. Terus untuk yang alternatif cos C4 sampai C5-nya, yang cos ya, bagian cos, pada A1 C4 yang ini, nah ini dia, yang ini ya, ini ditambah dengan A1 C5 yang ini nilainya 0,216 sekian-sekian sama dengan hasilnya 0,238 sekian-sekian. Jadi dibuat dulu penjumlahan C1 sampai C3, lalu juga untuk benefitnya ya. Untuk yang cost dibuat juga jumlah penjumlahan dari C4 sampai C5. Oke, teman-teman jangan salah menghitungnya ya. Salah hitungan, salah juga berarti metodenya. Oke, untuk A2, nilai A2 yang pertama yang ini kita ambil dari sini. Ditambah nilai yang ini, A2 C2 yang ini ya. Ditambah nilai A2 C3 yang ini. Maka hasilnya 0,41 sekian-sekian. Oke. Dan untuk yang cos C4 dan C5, nilai dalam A2 C4 yang ini ya, ditambah, nampak teman-teman, dengan nilai A2 C5 yang ini ditambah yang ini, maka hasilnya 0,159 sekian-sekian. Ini dia hasilnya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir A3, nilai A3 yang ini ya. Nilai yang ini, nah kita masukkan di sini, ditambah nilai A3 C2 yang ini, ditambah juga nilai A3 C3 yang ini, sama dengan hasilnya 0,48 sekian-sekian. Dan untuk nilai cosnya C4 sampai C5 pada posisi masih sama seperti A3, kolom A3. Nilai yang ini pada A3 C4 ya, yang ini ditambah dengan nilai A3 C4 yang ini. Maka hasilnya 0,081. Oke. Setelah kita buat perhitungan jumlah komponen benefit dan costnya, sekarang kita masuk ke rumus ketiga ya. Skor mora jumlah benefit dikurang jumlah cost. Oke, ini dia teman-teman. Nah, kita akan hitung yang pertama untuk posisi kolom A1 ini ya, A1 0,26 sekian-sekian dikurang. Nah, kita pakai simbolnya kurang ya, karena sini rumusnya kurang ya. Dikurang hasil C4 sama C5 yang ini nih ya. Dikurang ini, maka hasilnya 0,0268 sekian-sekian. Nah, teman-teman perhatikan ya. Terus untuk nilai A2 yang ini, hasil di sini. Nah, ini kita buat di sini ya. Kita terahkan di sini pakai simbol atau operator dikurang dengan nilai A2 pada cos yang ini. Nah, ini dia. Hasilnya 0,25 sekian-sekian. Dan yang terakhir pada kolom A3 ya, nilai hasil dari benefit yang ini kita terahkan di sini. Terus hasil cost yang di sini pada posisi A3 kita letakkan di sini ya. Jadi posisi benefit dikurang cost. Hasilnya 0,40 sekian-sekian yang ini. Maka setiap nilai skor ini, nah, kita carilah nilai yang paling tinggi, yaitu nilai tertinggi itu 4,07 sekian-sekian, letakkan pada posisi 1, yaitu dia di posisi H3 ranking 1. Dan untuk posisi 2 dia ditempati oleh alternatif A2 yang ini nilainya 0,25 sekian-sekian ya, ranking 2 ini dia. Dan untuk posisi terakhir yaitu pada posisi 1, hasilnya 0,02 sekian-sekian. Nah, ini dia di posisi A1 nilainya ini 0,26 sekian-sekian di posisi ranking 3.
Jadi kita membuat nilai terbesarnya, rankingnya terkecil ya. Yang satu nilai posisi nomor 2 terbesar, ranking 2, dan nilai posisi paling rendah ranking 3. Oke teman-teman, setelah siap semuanya perhitungan manual yang kita buat, sekarang kita akan berpindah ke tahap kedua, yaitu pembuatan database. Pembuatan database, sini saya buat database ya dengan nama Mora. Saya buatnya di PHP MyAdmin. Tapi sebelumnya kita aktifkan dulu software XAMPP-nya. Sini saya pakai versi v3,22. Saya aktifkan Apache dan MySQL-nya. Seperti ini hingga dia berubah jadi tombol dengan desktop. Oke, yang kedua ini yang saya perlukan. Saya minimizkan, lalu saya buka localhost pada situsnya, tampil ke dashboard aplikasi PHP MyAdmin. Oke, di sini telah saya buat nama database-nya Mora ya. Nama database-nya Mora terdiri dari 3 tabel database. Yang pertama saya buat tabel daftar. Oke, strukturnya seperti ini. Ada 4 field. Field ID daftar AI atau auto equipment atau pemilik key. Kedua fieldnya nama, ketiga username, password, keempat tipenya saya buat big int, panjang perlunya 10 untuk ID daftar, boleh bebas suka hati, nggak terpatok pada database yang saya buat. Terus untuk nama, username, password saya buat tipenya jenisnya teks semua ya. Oke, yang kedua saya buat tabel alternatif. Nah ini ya, tabel kriteria. Nah, ini strukturnya ada 8 field ya. Ada ID kriteria, tipenya big int, panjangnya atau value 10, primary key. Nah, saya buat di sini C1, C2, C3, C4, C5 total. Ini tipenya semua teks. Bisa teman-teman buat sesuai dengan kebutuhan kriteria teman-teman. Misalnya teman-teman punya 10 kriteria, buat 10. Nah, dengan masing-masing nama berbeda juga boleh. Terus saya buat sini field total dan ID daftar yang terhubung dari tabel daftar biar dia bisa membuat relasi tabel ya. Terus di sini saya buat juga tabel alternatif ya. Nah, ini tabel alternatif. Saya membuat sini 9 field. 9 field itu dari ID alternatif, tipenya BNT, bisa juga TNT, panjang paluesnya atau paluenya itu 10, primary key. Sub kriterianya saya buat teks, tipenya teks, nama saya buat juga tipenya teks, bisa teman-teman ubah sesuai dengan kategori teman-teman atau kebutuhan teman-teman. Terus saya buat juga sini sesuaikan dengan tabel alternatifnya. Saya buat tabel kriterianya 5 kriteria, saya juga buat di dalam tabel alternatifnya 5 kriteria. Jadi C1 teks tipenya, C2 tipenya teks, C3 tipenya teks, C4 tipenya juga teks, dan C5 tipenya teks. Di sini saya buat secondary key atau forget key-nya yaitu di daftar agar terhubung ke tabel daftar, jadi tercipta relasi. Oke teman-teman, sudah kita bahas tabel dari database Mora. Saya nggak mau membuat banyak tabel, lalu nanti perhitungannya kayak mana? Perhitungan saya buat otomatis dari coding bahasa pemrograman PHP, HTML, JavaScript, dan CSS. Jadi kita membuat perhitungan otomatis seperti kalkulator. Kita buat di kalkulator 1 tambah 1 sama dengan tekan tombol sama dengan otomatis keluar jawabannya. Juga saya buat aplikasinya biar nggak ribet ya. Saya banyak main di coding daripada buat di database ya, pusing-pusing buat database. Oke teman-teman, udah siap kita membahas tabel nama database dan tabel database-nya. Kita masuk ke aplikasinya. Di sini saya buat localhost Mora ya. Saya sesuaikan dengan folder saya yang saya buat di XAMPP, ATDocs, saya buat Mora. Di sini kamu udah melihat teman-teman ada beberapa coding file script coding SPK-nya terdiri dari pertama DB ya untuk koneksi. Yang kedua yaitu index ya. Index itu tampilan login. Lalu setelah login kita masuk ke dashboard untuk tampilan menunya. Terus sini ada coding file kriterianya. Terus ada coding file alternatifnya, dan terakhir adalah coding file PHP perhitungannya. Dan sini saya selipkan juga script SQL dari
database-nya. Nanti di akhir video atau nanti teman-teman mau download aplikasinya, saya sudah siapkan link untuk download aplikasi dan perhitungan manualnya. Teman-teman bisa belajar di rumah dan di sekolah, di kampus. Memang ini saya peruntukkan gratis untuk semua kalangan pelajar yang menyukai bidang komputer, terutama pembuatan aplikasi. Oke teman-teman, nanti kita bahas coding sama coding sama codingnya, tampilan sama codingnya. Di sini ada tampilan SPS coding. Pertama saya bahas dulu codingnya ya, coding koneksi. Di sini saya buat koneksinya MySQL localhost karena saya memakai localhost. Root usernya root karena di dalam data PHP MyAdmin-nya ialah usernya root. Passwordnya saya kosongkan. Kenapa? Karena kita membuat mode offline, nggak online. Database-nya saya buat sini Mora, saya sesuaikan dengan tabel database yang ini Mora ya, sesuaikan ya kalau sama. Nanti kalau nggak sama dia nggak bisa terkoneksi. Kita udah bahas koneksinya ya. Jika tidak terkoneksi maka akan tampil tulisan teks gagal, koneksi gagal. Udah, langkah kedua yaitu indeks. Indeks ini tampilan login teman-teman ya, tampilan login nih. Kita bahas pengkodingannya. Tampilan login di sini saya buat dulu bahasa PHP ya, bahasa PHP untuk memanggil username password yang sudah terbuat pada tabel database daftar where di mana ada username dan ada password. Nah, di sini saya buat dengan teknik passwordnya MD5 ya. Nah, saya menggunakan MD5 untuk enkripsi passwordnya. Setelah berhasil maka di login sesuai dengan tabel database daftar, maka dia akan masuk ke tabel dashboard. Kalau gagal akan keluar pesan login gagal username password, maka akan kembali ke halaman login ya. Ini ya teman-teman. Nah, di sini passwordnya sudah saya siapkan tabel daftar. Nah, ini username-nya saya buat Datu huruf kecil semua. Passwordnya yang sudah terinskripsi dengan MD5, password sebenarnya ialah 12345. Jadi passwordnya 12345 ya teman-teman, jangan lupa. Kita lanjut. Untuk sini saya buat desain ya, backgroundnya warna hijau ya untuk backgroundnya ya. Ini dalam coding CSS atau desainnya. Ini codingnya saya buat untuk desainnya, tampilannya. Nah, teman-teman bisa mengubah warna-warni dalam desainnya, tombolnya atau field username-nya, passwordnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Lalu kita masuk ke rangka desainnya ya. Ini bahasa HTML ya. Nah, ini ada login Mora, ada username password, ada username, ada coding password, ada coding tombol. Nah, ini ya untuk form kerangka aplikasinya yang ini ya. Nah, saya buat seperti ini. Ada login SPK Mora, ada username, ada password, ada tombol masuk. Nah, dan yang terakhir bahasa pemrograman dari JavaScript. Ini saya mengambil plugin online ya. Pastikan laptop teman-teman terkoneksi internet agar dapat plugin-plugin itu tampil pada aplikasi. Teman-teman, setelah kita membahas coding login atau indeks, kita akan coba masukkan username passwordnya yang seperti ini. Saya masukkan sini username-nya Datu. Saya ketikkan di sini Datu. Lalu saya masukkan passwordnya yang sudah dienkripsi MD5 yang ini. Ini passwordnya 12345. Jadi saya masukkan di sini passwordnya 12345 seperti ini. Setelah sudah saya masukkan, saya tekan tombol masuk. Maka kita akan masuk ke menu dashboard. Nah, dashboard ya, masih jumlah kriteria masih kosong, belum terisi, dan jumlah alternatifnya juga masih kosong. Ini dia coding dashboard di sini. Nah, ini bahasa PHP untuk login ya, login. Di sini terdapat jumlah kriteria. Ya, ini dia. Kalau kriteria sudah diinput, maka sini akan jumlahnya, ada angkanya. Terus ini untuk coding jumlah alternatifnya. Nah, di sini ya.
Jadi jumlah alternatif sini akan bertambah otomatis berapa data alternatif yang telah kita input. Lalu di sini saya juga menggunakan bahasa CSS ya, pemrograman CSS untuk desainnya. Ini untuk tampilannya ya, tampilan desain ini dan menu dari kontennya. Teman-teman bisa ubah coding ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Lalu sini ada bahasa HTML yaitu kerangka aplikasinya, ada menu. Nah, ini menu ya. Ini coding menu yang ini ya. Coding menu yang ini ya. Nah, ini. Terus di sini ada kontennya, isi dari konten, ada jumlah kriteria, ada jumlah alternatif. Nah, ini yang ini ya. Nah, ini. Oke, teman bisa ubah juga sesuai dengan kemauan atau sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Terus sini juga ada coding program JavaScript tapi online ya. Oke. Kita akan lanjut ke menu kriteria. Kita klik saja menu kriteria. Nah, ini terdiri dari ada form input data kriteria dan data daftar kriterianya atau riwayat kriteria yang telah diinput. Ini pada coding kriteria ya teman-teman. Nah, ini ada bahasa PHP seperti biasa. Ada bahasa PHP untuk memasukkan ya add, menambahkan data C1, C2, C3, C4, C5, lalu di total ditambahkan C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4 tambah C5. Nah, ini dia. Nah, ini coding perintah untuk memasukkan ya, insert, memasukkan data ke dalam database. Lalu sini untuk coding edit data. Nah, ini coding di datanya di sini. Lalu di sini ada coding untuk perintah hapus data. Nampak ya teman-teman, saya besarkan dikit. Oke. Lalu di sini ada coding untuk menampilkan data, ambil data atau daftar kriteria atau daftar riwayat ya, riwayat daftar data di input. Di sini adalah coding untuk menginput bobotnya. Jadi nilai aslinya dibagi dengan nilai jumlah, maka menghasilkan nilai bobot. Lalu saya sini juga seperti biasa menggunakan coding CSS untuk membuat desain tampilannya. Tampilan saya buat sini sederhana aja, nggak gitu repot ya. Nah, bisa teman-teman ubah sesuai dengan kebutuhan teman-teman desainnya. Lalu di sini seperti biasa, seperti tabel sebelumnya di dashboard ini untuk menu ya. Menu, ada menu dashboard, kriteria, alternatif, hitungan, logout. Nah, di sini untuk coding edit data. Nah, ya. Untuk coding mengedit data, nanti keluar tombol edit, bisa teman-teman edit. Ini untuk coding input datanya. Nah, ini coding input datanya ya. Nah, ini coding input data, kita isi, simpan, maka bisa tersimpan ke sini. Oke. Dan ini untuk coding menampilkan daftar kriterianya atau riwayat kriteria yang telah kita input. Nanti tampilnya di sini ya, yang telah kita isi. Oke. Lalu di sini adalah coding tabel pembobotannya. Ini tabelnya setelah kita input, maka akan tampil di bawah sini tabel pembobotannya di bawah daftar kriteria. Oke, teman-teman. Oke, inilah pengkodingannya teman-teman, dapat teman-teman lihat. Oke, sekarang kita uji coba dulu halaman kriteria dengan menginput data kriteria yang ada di sini. Ini yang akan kita input. Oke. Nah, oke, kita akan masukkan pada C1 30 seperti ini, di C2 20, C3 20, C4 15 dan C5 15. Lalu tekan tombol simpan. Oke ya. Tampil angka di daftar kriteria yang tadi kita input, barusan input. Di sini ada tombol edit untuk mengubah datanya. Lalu kalau dia sudah diubah, simpan atau batalkan. Lalu di sini ada tombol hapus untuk menghapus data kriterianya. Lalu tampil dia tabel pembobotan kriteria seperti ini ya. Nilai 30 telah terbobot, nilai 0,03 0,3 ya, sampai dia jumlah 1 seperti ini nilainya ya. Oke teman-teman, sudah selesai kita menginput halaman kriteria. Sekarang kita akan masuk ke menu alternatif. Ini dia alternatif.
Dalam POM desain alternatif ini, saya akan menampilkan coding alternatif di sini. Saya memakai editor C++ ya. Nah, ini untuk ID login ya. ID coding PHP, ID login. Ini untuk menambahkan data pada coding PHP. Nah, ini perintah memasukkan data insert into table alternatif. Nah, ini dia. Ini perintah atau coding untuk mengupdate data, dan inilah coding untuk menghapus data, dan ini untuk coding mengambil data atau menampilkan data. Oke teman-teman, saya maaf menjelaskannya secara singkat karena nggak mungkin saya bahas satu-satu karena waktunya nanti terlalu lama video saya. Lalu saya juga menggunakan desain CSS ya. Nah, ini ada body, ada navbar, cut title, btn primary, table triple, dan table hopper. Nah, ini ya teman-teman CSS nya. Saya blok kembali. Nah, ini simple saya buat CSS nya. Nggak payah untuk desain tampilan ini ya. Desain tampilannya, warna tombolnya, warna edit tabelnya ya. Oke. Sini adalah kerangka program untuk navbar. Navbar ini untuk menu di atas ya, ada menu dashboard, kriteria, alternatif, perhitungan, logout ya teman-teman. Codingnya. Terus ini menggunakan bahasa HTML ya. HTML-nya untuk ini untuk mengedit data ya. Mengedit data, ini dia. Edit data yang ini codingnya nanti kita input, tampil di sini, tekan tombol edit, nanti keluar angkanya bisa kita ubah. Edit data ini coding untuk menginput ya, menginput data. Nah, ini angka baru. Nah, ini coding untuk menginput datanya lalu simpan. Oke. Di sini coding untuk menampilkan data alternatifnya yang di sini tabel. Oke, setelah kita input di sini kita akan menampilkan datanya di sini ya teman-teman. Nah, setelah diinput. Oke teman-teman, sudah siap pembahasan kita tadi tentang pembahasan coding alternatifnya. Oke, sekarang kita input nilai alternatifnya. Kita ambil perhitungan manualnya. Nah, ini yang kita input pertama ya. Oke. Kita akan input pertama ini ya. Masukkan pada sub alternatifnya sebuah simbol A1. Lalu namanya saya buat saja nama pekerjanya Rizky seperti nama saya Rizky. Lalu masukkan nilainya 3, 1, 3, 4, 5. Nah, sesuaikan dengan nilai perhitungan yang ini teman-teman ya. Oke, kalau sudah tekan tombol simpan. Maka dia akan masuk ke sub alternatif A1, nama alternatifnya Rizky. Nilainya ini. Untuk mengubah data kita tekan tombol edit. Nah, kita ubah lalu kita simpan. Kalau tidak kita batalkan saja teman-teman. Untuk menghapus tekan tombol hapus. Nah, oke. Nah, kita nggak mau ngapus, kita cancel aja. Lalu kita masukkan data alternatif A2. Nah, ini 4, 4, 3, 3, 3. Yang ini teman-teman ya. A2, saya buat sini simbol kodenya A2. Terus saya masukkan sini namanya Rani. Oke, Rani ya. Nilainya sesuaikan 4, 4, 3, 3, 3. Nah, sesuaikan dengan data perhitungan tadi. Ini dia. Lalu kalau sudah kita input, tekan tombol simpan seperti ini. Oke, yang terakhir kita akan menginput nilai dari A3 54421 yang ini ya, A3 ya. Oke, kita input pada POM aplikasi alternatif A3. Oke, namanya buat seperti nama anak saya yang paling cantik dan paling pintar, Kiana. Kiana. Oke. Nilai yang kita input yang ini teman-teman ya, yang A3. Kita input nilai pertama 5, 4, 4, 2, 1. Kita sesuaikan nilainya sama atau tidak. 5, 4, 4, 2, 1. Udah sama teman-teman ya. Lalu kita input, tekan tombol simpan. Oke, 5, 4, 4, 2, 1. Sudah siap dia perhitungan apanya, input datanya. Oke, saatnya kita menuju ke halaman perhitungan, menu perhitungan. Oke, seperti ini dia menu perhitungannya. Nah, nanti di akhir ranking, masa saya hidden dulu kamera saya karena nanti nggak nampak. Saya hidden seperti ini. Oke,
Oke, sekarang saya tampilkan dulu ya. Oke, ini kita akan masuk ke tabel terakhir perhitungan ya. Nah, di sini ada bahasa PHP dulu ya. Pasti PHP saya dahulukan. PHP terkoneksi dengan coding DB atau internet. Ambil data dulu, ambil data alternatif. Terus ini ada coding, ambil bobot ya, ambil bobot dari tabel kriteria. Lalu ambil bobot dari perumusan bobotnya yang ini ya. Nah, ini untuk jenis kriterianya alternatif. Ini mencegah error ya, jadi kok halamannya masih kosong, ini untuk coding pencegah errornya. Sini untuk coding perintah normalisasi RIJ-nya. Sini bobot dari VIJ-nya, codingnya. Lalu sini adalah menghitung nilai benefit cost score YI ya, dan terakhir adalah untuk membuat coding rankingnya seperti ini. Oke teman-teman, saya juga menggunakan stylenya seperti biasa, desain CSS ya, coding CSS di sini ya. Ini coding CSS saya buat. Terus sini kerangka bahasa pemrograman HTML untuk navbarnya menu ya, seperti sebelum-sebelumnya juga. Terus ini adalah tampilan untuk menampilkan bobot kriteria yang ini ya, bobot kriterianya. Oke, yang ini coding untuk menampilkan nilai alternatif setiap kriteria. Nah, yang ini ya, yang saya blok ini ya. Oke, ini dia. Nah, ini adalah coding untuk menampilkan normalisasi RIJ-nya. Oke, yang ini ya. Ini matriks RIJ-nya. Codingnya tadi itu. Dan di sini ialah untuk coding normalisasi bobot PIJ-nya yang ini. Coding PIJ yang ini ya, teman-teman. Nampak? Semua nampak? Dan di sini adalah coding untuk menampilkan benefit cost-nya atau perumusan dari skornya. Nah, ini di sini ya, teman-teman, codingnya. Tampilannya ya, tampilannya. Dan yang terakhir, saya dulu kemarin saya biar nampak. Capture-nya disablekan, yaitu coding ranking ya, ranking yang ini untuk menampilkan data ranking pada setiap alternatif. Oke teman-teman. Oke, sekarang kita uji ya teman-teman, kita uji ya perhitungan saya dengan aplikasi ini, perhitungannya benar atau tidak. Oke, ini data bobot 0,3, 0,2, 0,2, 0,15 dan 0,15 jumlah 1. Kita uji pada perhitungan. Oke ya teman-teman, betul ya, sesuai teman-teman. Terus data alternatifnya ya, nah, alternatif ya, dari ada A1, A2, A3 ya, nilainya ini apakah sudah benar dengan hitungan kita ya teman-teman, betul ya, sesuai ya data hitungannya. Terus pada normalisasi RIJ-nya nilainya yang ini, nah ini ya, apakah sudah benar hitungan kita sama perhitungan manual. RIJ matriksnya ini dia teman-teman ya, RIJ. Nah, ini kita sesuaikan dengan bentuk di sini. Oke, sama teman-teman ya. Saya blok satu ya, 424. Oke, saya blok ini 424. Oke, sesuai teman-teman ya. Dan ujungnya saya blok ya, 0,169 sini ya, 0,169. Nah, sama teman-teman ya. Yang terakhir ialah nilai bobot VIJ-nya, nilai matriks dari PIJ. Nah, ini ya, yang ini. Nah, kita sesuaikan dengan yang ini ya teman-teman, PIJ-nya. Oh iya, betul. PIJ-nya yang ini. Saya ambil dulu angka 1 ini, apakah sama dengan perhitungan kita? Oke, sama teman-teman. Ini dia. Dan angka terakhir, apakah sesuai dengan perhitungan aplikasi kita? Oke teman-teman, sudah sesuai ya. Terus kita akan menampilkan, saya dulu kamera saya biar nampak semuanya. Oke, nilai rincian benefit ya, rumus skornya ya, benefit kurang cost, nilai yang ini untuk benefit, yang ini untuk cost, dan hasilnya dari skor yang ini. Apa sudah sesuai? Kita coba teman-teman ya perhitungannya. Oke, sama teman-teman ya, perhitungan yang di sini, yang di sini ya.
Yang ini sama di sini ya teman-teman, udah sama. Terus perhitungan yang A2 di sini udah sama yang ini teman-teman. Lalu perhitungan untuk A3 yang ini sudah sama teman-teman. Dan yang terakhir yaitu ranking berdasarkan skor terakhir. Nah, skornya berapa? Nah, untuk A3 nilainya 0,407 ya. Untuk A4 ranking 1 A3 nama Kiana 4,07 sekian ranking 1. Dan untuk A2 nya yang ini teman-teman sudah sesuaikan sama yang ini ya, ranking 2. Dan untuk ranking 3 nya A1 ya, nilainya yang ini. Oke teman-teman, sesuai ya. Oke teman-teman, sudah selesai perhitungan sebuah aplikasi SPK dengan menggunakan metode Mora serta perhitungan manualnya. Sudah selesai semuanya, sudah siap. Teman-teman bisa mendownload aplikasi ini serta perhitungan manualnya. Nanti ada di YouTube saya, video SPK Mora ini saya taruh link Google Drive. Teman-teman bisa mendownload, mempelajari di rumah, membuat tugas kuliah, membuat judul skripsi. Untuk jurusan teknik informatika juga bisa, informasi juga bisa, ilmu komputer juga bisa, dan untuk anak-anak SMK jurusan RPL juga bisa. Oke teman-teman, saya akan kembali, jangan lupa like and subscribe video saya. Like and subscribe channel YouTube saya dan like video saya. Dan untuk kedepannya saya akan membuat sistem SPK dengan metode kembarannya Mosra. Metode Mosra ya, kembaran dari Mora. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe.